Pasuruan itu Iya. hancur kan? Jalannya ekstrim gini, aspal tapi Ya. ngeri ya kalau kalau berkendara. Inilah daerah Ngeronggo. Tapi SD-nya nggak libur ya? Kalau di Jawa Barat sampai hari Jumat. Purwosekar. Oh, itu beneran. Situs percintaan. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Waduh. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu panen sawit, ya mudah-mudahan sesegera mungkin ya sebelum ditebang. Waduh. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan dengan doa kita dan rasa sujud kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Uber-uber ikan lele, selamat pagi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Episode ke-43, Mamang sedang naik taksi online Maxim di Malang Raya, pemirsa. Waduh, yaitu dari Kota Malang menuju Malang Selatan di Kabupaten Malang. Waduh. Mamang naik Maxim dari Kota Malang, tepatnya dari Hotel Aloha, menuju situs Ngawonggo di Kabupaten Malang Selatan. Waduh. Itu jaraknya 20 km, pemirsa. Ya, ngapain mang ke situs Ngawonggo? Saudara penasaran dengan situs ini? Ya, tonton ya sampai akhir. Waduh. Karena situs ini adalah cerminan peradaban masa lalunya Malang, pemirsa. Karena di sini adalah letaknya ibu kota kerajaan, pemirsa. Waduh. Situs ini adalah peninggalan kerajaan masa lalu, Hindu-Buddha masa lalu, pemirsa. Bahkan sekarang menjadi tempat ikon wisata, menjadi kampung wisata dengan vibes-nya era-era abad ke-10 Masehi, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru datang di episode ke-43 mungkin agak pusing ya. Waduh, ngapain memang ada di sini ya, bagaimana ceritanya. Waduh. Oleh karena itu saudara tontonlah episode-episode sebelumnya ya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi. Ya kalau bisa dari yang pertama pemirsa supaya kronologis. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jam 10 pagi Mamang sedang berada di Malang Selatan dengan taksi online Maxim
menjelajahi Malang Raya dengan Maxim. Waduh, salah satu taksi online terbaik pemirsa, apalagi dengan drivernya Mas Roy. Waduh, salah satu kera ngalam pemirsa atau arek Malang. Beliau ya tahu semuanya pemirsa. Waduh, bahkan ke gorong-gorong Malang pun tahu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan melanjutkan perjalanan ke Malang Selatan ke situs Ngawonggo yang jaraknya 20 km dari kota Malang. Itu artinya sejarak dari Monas ke Depok pemirsa. Atau dari Bandung ke Cimahi pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya sudah 800 km dari tempat tinggal Mamang di kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Ai. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara amin. 800 km dari kota Tasikmalaya ke arah timur, tepatnya Malang Raya, dan sekarang sedang berada di Malang Raya di jalanan antara kota Malang ke situs Ngawonggo di Kabupaten Malang pemirsa. Ya tepatnya 20 kilometeran. Situs Ngawonggo ini tepatnya di Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, ya, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan mudah-mudahan terbebas dari hama-hama. Yang insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan menjaga negeri kita dan alam kita ya, dan akan memakmurkan negeri kita dan menjadi Macan Asia. Waduh, insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, negeri kita akan menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, dan makmur, serta menjadi negeri Macan Asia, dan insya Allah menjadi negeri superpower dan terbebas dari hama-hama yang merugikan masyarakat. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang, episode ke-43, saudara kita yang ada di Sumatera sedang terkena bencana alam. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ya mudah-mudahan bencana segera berlalu dan mudah-mudahan segera pulih kembali, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi bencana di kemudian hari. Karena sejatinya ketika Mamang lihat ya, bencana yang terjadi di Sumatera ini tak sepenuhnya oleh alam pemirsa. Banjir bandang, longsor ya tak sepenuhnya oleh alam, tetapi ada kerusakan alam yang disebabkan oleh hama-hama pengrusak alam pemirsa. Waduh, hama-hama yang menggerogoti hutan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia ya, hama-hama yang merusak alam akan segera diberantas pemirsa. Dan mudah-mudahan hamanya tidak menyebar dan segera diberantas. Waduh, karena kalau tidak diberantas, kalau hari ini merusak Pulau Sumatera, mungkin esok akan merusak satu alam jagat raya Nusantara. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang turut berduka cita, dan mudah-mudahan bencana di tanah air termasuk di Pulau Sumatera segera pulih kembali dan tidak terjadi lagi bencana. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika perjalanan dari kota Malang ke situs Ngawonggo di Kabupaten Malang. Waduh, ini artinya jaraknya 20 km pemirsa. Di pagi hari melewati tempat-tempat eksotis di Malang Raya. Malang Raya ini mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pemirsa. Karena dahulu satu administrasi ya, sebelum terpecah menjadi 3 pemirsa. Satu administrasi wilayah Malang, Regenskap Malang pemirsa, yang sekarang mungkin terpecah menjadi 3. Ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kalau Malang sendiri memang lihat mirip Kota Bandung pemirsa, atau Bandung Raya, di mana Bandung Raya pun ya terbagi ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung pemirsa. Waduh, padahal zaman dahulu ya Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat itu satu kesatuan Regenskap Bandung pemirsa.
Bahkan konturnya dan geografisnya dan alamnya mirip-mirip antara Malang dan Bandung pemirsa. Ya, dikelilingi oleh gunung-gunung, ada banyak gunung berapi, waduh, lembah-lembahnya. Bahkan kota Bandung dan kota Malang ini ya lahir di lembahnya pemirsa. Dan konon katanya kalau di Bandung ada Danau Bandung Purba, di Malang juga ada Danau Malang Purba pemirsa, yang kelak menjadi kota Malang dan di Bandung menjadi kota Bandung pemirsa. Waduh, ini mirip-mirip sekali pemirsa. Waduh, bahkan suhunya juga mirip-mirip pemirsa. Ya, sejuknya mirip-mirip. Bahkan juga tim sepak bolanya, kalau di Bandung ada Persib Bandung berkostum biru, waduh, Pangeran Biru. Ternyata di Malang juga sama pemirsa. Aremania ya, Arema Malang ya, itu kostumnya biru juga pemirsa. Bahkan biru menjadi kebanggaan di Malang. Cuman yang membedakan kalau di Malang ini lambangnya singa ya. Kalau di Bandung itu harimau pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi inilah kesamaan antara Bandung dan Malang. Jadi ada istilah Malang ini adalah Jawa Timurnya Bandung pemirsa. Waduh. Atau juga Bandung adalah Jawa Baratnya Malang pemirsa. Waduh. Cuman yang membedakan kalau Bandung menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat, sedangkan Malang tidak menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, karena ibu kota provinsi Jawa Timur ada di kota Surabaya pemirsa. Waduh. Meskipun Malang tidak menjadi ibu kota provinsi Jawa Timur, tetapi Malang dari zaman dahulu adalah ibu kota kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur. Tercatat ada 3 kerajaan besar yang berpusat di Malang, yaitu yang pertama Kanjuruhan abad ke-8 Masehi, lalu ada kerajaan Singosari cikal bakal Majapahit abad ke-12 Masehi, lalu dilanjut oleh kerajaan Sangguru pecahan Mojopahit. Bahkan ketika era-era Mojopahit, Malang ini adalah metropolitannya Mojopahit ya, tempat ekonominya Mojopahit pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi Malang ini unik ya. Meskipun tidak jadi ibu kota, tapi Malang ini adalah pebsnya ibu kota pemirsa, ibu kota sebuah provinsi. Waduh. Dan Malang ini adalah sebuah wilayah metropolitan pemirsa, bukan wilayah kecil lagi, tapi metropolitan yang disebut dengan Metro Malang atau alias Malang Raya pemirsa. Dalam catatan sejarahnya bahwa Malang ini adalah pusatnya segalanya pemirsa. Waduh. Yang pertama adalah pusat kopi. Wah, kopi Jawa Timur pusatnya ada di Malang. Memang sudah bahas di episode yang lalu pemirsa. Ya, scroll aja. Kalau nggak salah episode ke-41 pemirsa. Lalu di Malang juga adalah pusatnya apel. Ya, insya Allah nanti akan bahas ya. Malang Raya adalah penghasil apel pemirsa. Waduh, apel ya, kalau malam minggu apel ya. Apel pagi, waduh. Lalu selanjutnya ternyata di Malang adalah pusatnya rokok legendaris ya, Nusantara le. Waduh, memang sudah bahas episode yang kemarin pemirsa. Bahkan rokoknya terkenal ke mancanegara pemirsa. Waduh. Menjadi legendaris. Waduh, si biru legendaris. Lalu Malang juga dikenal dengan kota bunga, memang sudah bahas ya, mirip-mirip dengan kota Bandung karena banyak sekali bunga-bunga. Malang juga dikenal dengan kota pegunungan pemirsa, karena banyak sekali gunung-gunung yang dikelilingi. Dan sekarang Malang ternyata dikenal kota emas. Waduh, kota emas Jawa pemirsa. Jadi kenapa di Malang banyak sekali kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Malang dan menjadi pusatnya di Malang, termasuk kerajaan Singosari yang termasuk ibu kotanya ada di Malang Raya pemirsa. Waduh. Dan juga Malang terkenal ke mancanegara pemirsa. Ternyata ya, Malang adalah Eldoradonya Jawa pemirsa. Di Jawa kan dikenal dengan emas ya, emas Joko, emas Bono, Mas Tugimin. Waduh. Iya, Jawa itu terkenal dengan emas ya.
Tempat emas yang terkenalnya adalah Malang, pemirsa. Sejak zaman dahulu Malang terkenal dengan emas. Bagi saudara yang penasaran ya, saudara jalan-jalan aja ke Malang. Konon kalau saudara dapat hoki ya, akan menemukan harta karun, pemirsa. Waduh, entah itu bongkahan emas, entah kerikil emas, ataupun benda-benda pusaka peninggalan kerajaan zaman dulu yang konon katanya terbuat dari emas. Ada cerita juga kerajaan Singosari dan Mojopahit, sebuah kerajaan besar ya, ternyata piringnya, pernak-perniknya, interiornya terbuat dari emas, pemirsa. Konon Majapahit kalau makan menggunakan piring emas, menjamu tamu menggunakan piring emas. Selesai makan, piring emasnya tidak dicuci tapi dibuang ke sebuah telaga, pemirsa. Saking kayanya dengan emas. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah pusat emasnya Mojopahit? Ternyata di Malang, pemirsa. Sampai hari ini ada tambang emasnya. Waduh. Bahkan catatan-catatan kunonya ada emasnya. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-43 Mamang akan bercerita, pemirsa, tentang emas era kuno yang konon Ken Arok bisa menguasai dunia. Waduh. Mendirikan sebuah kerajaan karena emas, pemirsa, yang ada di Malang. Dan Malang dikenal dengan Eldoradonya emas. Eldorado adalah sebuah kota legenda zaman dahulu ya, di mana ada kota emas yang dikenal dengan Eldorado, dan itu mirip Atlantik sih ya, sampai hari ini tidak diketahui. Ya siapa tahu yang dimaksud Eldorado kota emas adalah ada di Malang, pemirsa. Benarkah Malang kota emas? Saudara penasaran ya? Dengarkan cerita Mamang sampai tamat. Bagi saudara yang ya menyimak sampai tamat episode ke-43, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini ya. Dan mudah-mudahan salah satu keturunannya ada yang menjadi pejabat di negeri ini atau jadi presiden di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Namun bagi saudara yang tidak suka dan juga membosankan, simpel dengan Mamang. Suka tonton, tak suka jangan tonton ya. Jangan bikin aneh-aneh, apalagi memain dukun sekali. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, simpel ya, nggak usah tonton aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara ya, tak tercover dana hibah, apalagi dana bos. Waduh, apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya, pemirsa. Apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload video ini. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka ya simple ya, jangan tonton. Suka tonton. Bagi yang suka tonton sampai tamat, Mamang hanya berdoa. Insya Allah nanti kalau Mamang sudah jadi presiden ya, yang menonton sampai tamat episode ke-43 ya akan dapat reward, pemirsa. Kalau jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang punya pendapat sendiri yang berbeda dengan Mamang ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Karena Mamang pun berbicara tak omon-omon pemirsa ya, tapi berbicara dengan sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Oleh karena itu bagi saudara yang punya pendapat sendiri yang berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting sharingan saudara tak berbau-bau Mossad, tak berbau-bau company, tak berbau adu domba, pemirsa, tak berbau-bau ya membaukan keonaran, pemirsa. Ya mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran. Memang sebagai admin akan men-skip. Karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari malangtimes.com dengan judul artikel Malang Selatan, simpan emas zaman Ken Arok pernah dieksploitasi. Ditulis oleh Imaratul Izzah, edisi 25 Januari 2019. Saudara tahu tanah Malang dan sekitarnya ini ternyata memiliki banyak sekali kekayaan alam yang terpendam. Kekayaan alam itu terbesar mulai dari kota Malang, Batu hingga Kabupaten Malang atau dikenal dengan Malang Raya. Apa tuh kekayaannya? Emas.
Kemunculan kekayaan alam ini tak lepas dari asal-usul terbentuknya Kota Malang, Batu, dan Kabupaten Malang atau kita kenal dengan Malang Raya. Sebuah tim ekspedisi Malang Purba yang terdiri dari Malang Times dan MIPA UB, Universitas Brawijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, telah mengungkapkan sejarah sains terbentuknya wilayah Malang Raya. Sejarah ini sementara masih belum ditulis di literasi manapun kecuali di malangtimes.com. Dalam edisi sebelum-sebelumnya diungkapkan bahwa Kota Malang terbentuk dari hasil lahar Gunung Arjuno dan Welirang. Kota Malang awalnya adalah dataran rendah yang secara terus-menerus ditumpuki lahar dari erupsi Gunung Arjuno, akhirnya menjadi dataran tinggi. Sedangkan Kota Batu mendapatkan lahar dari 5 gunung berapi, yaitu Gunung Arjuno, Gunung Welirang dari sebelah timur, serta Gunung Panderman, Gunung Kawi, dan Gunung Butak dari sebelah barat Kota Batu. Sementara itu, beberapa kecamatan di Malang Selatan seperti Dampit, Pagak, Sumber Manjing, Wetan, Tonomulyo, Gedangan, Bantur, Ampel Gading, dan Tirtoyudo dulunya adalah laut yang kemudian mengalami pengangkatan. Dalam lautan tersebut juga terdapat deretan gunung api. Jadi kesimpulannya Malang Raya ini dikelilingi gunung api, baik itu dari kiri, kanan, depan, belakang, utara, selatan, timur, barat, dan juga berasal dari dasar laut, pemirsa. Waduh. Seperti yang kita ketahui, abu vulkanik gunung api menjadi suatu daerah yang subur. Untuk itulah tanah Kota Malang dan Kota Batu begitu subur. Begitu juga dengan wilayah Kabupaten Malang Utara dan Selatan. Maka dari itu juga buah-buahan lebih enak dibandingkan dengan di Malang Selatan ataupun daerah lainnya di Jawa Timur. Salah satu konsekuensi dari daerah gunung api itu, meski subur, karena abu vulkanik itu nantinya akan terjadi tanah yang sebagai pupuk secara otomatis. Menurut pakar geologi Dr. Andes Adi Susilo, MSI PhD. Selain itu, daerah gunung api juga memiliki kualitas air yang baik. Daerah gunung api adalah daerah yang tepat untuk dilakukan eksploitasi air, sebab pasir dan batuannya mengandung mineral yang diperlukan di dalam air dan juga di dalam tubuh manusia. Jadi manusia itu butuh air yang mengandung mineral, pemirsa. Jadi air mineral itu bukan air bening, pemirsa, tapi air yang di dalamnya ada mineral-mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Air bisa mendapatkan mineral ketika air itu menyentuh bebatuan dan juga banyak lapisan tanah yang mengandung mineral. Nah, di Malang inilah mineral airnya cukup baik, pemirsa. Waduh. Daerah yang terkena dampak gunung api yaitu Malang dan Batu. Malang dan Kota Batu, pemirsa. Waduh, atau dikenal dengan Malang Raya. Menurut Pak Adi Susilo MSI PhD, pakar geologi, mengandung tambang di daerah tersebut adalah karena ada pasir, tentunya dekat dengan gunung api. Pasir itulah yang sangat bagus. Contohnya pasir di Lumajang dan Dampit. Tak heran jika harganya benar-benar mahal, pemirsa. Waduh. Karena tidak ada campuran-campuran dari pasir sungai lainnya. Dan itu cocok untuk pembangunan. Namun ada pula pasir-pasir khusus. Tambang utamanya adalah pasir, tapi ada juga pasir-pasir khusus. Pasir yang seperti arang ada di tempat-tempat tertentu. Ungkap pria yang menjabat sebagai dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Pak Adi Susilo PhD. Pasir arang sangat berpotensi untuk ekspor. Menurut penjelasan Pak Adi, pasir arang itu adalah pasir yang sangat bisa menyerap air. Di Singapura, karena jarang ada lahan kosong, tumbuhan-tumbuhan ditempelkan begitu saja ke bangunan, kemudian akar-akarnya ke pasir arang, sehingga mereka mendapatkan air yang cukup. Jadi pasir arang ini tak usah disiram ya, ternyata mengandung air, pemirsa. Waduh. Dan Singapura ya mengekspor pasir arang, waduh, untuk membuat hutan di dalam kota.
Maka jangan heran di Malang ini banyak sekali pasir arang yang tentunya akan menimbulkan kesuburan. Menurut cerita bahwa pasir arang yang ada di Malang ini berasal dari letusan gunung yang maha dahsyat, baik itu dari Semeru atau mungkin dari sisi Gunung Bromo atau mungkin dari sisi Gunung Kawi dan Pademangan. Nah, karena melimpahnya pasir arang, ya, sempat ada wacana untuk mengekspor ke luar negeri. Akan tetapi perizinannya cukup sulit. Selain itu, di Malang banyak batuan andesit. Batuan andesit banyak sekali digunakan untuk industri cobek dan patung. Oleh karena itu, batuan andesit di Malang ini ternyata digunakan juga untuk pembangunan candi-candi. Salah satunya adalah Candi Badut, peninggalan kerajaan Kancuruhan. Sebab batuan andesit ini ya ternyata bisa dibentuk dan tahan lama pemirsa. Waduh, dan sangat-sangat ringan. Hal ini terbukti ketika batuan andesit berguna dalam pembangunan candi di Jawa Tengah. Batuan andesit di Jawa Tengah ini sangat banyak sekali pemirsa. Oleh karena itu, batuan andesit yang di Jawa Tengah dibangun candi-candi yang megah. Salah satunya pembangunan Candi Borobudur, Prambanan dan sebagainya pemirsa. Nah, selain di Jawa Tengah, di Jawa Timur pun di Kota Malang adalah penghasil batuan andesit. Sehingga jangan heran di Malang ini banyak sekali peninggalan zaman Hindu-Buddha. Notabene peninggalan zaman Hindu-Buddha adalah candi. Karena disinilah terdapatnya banyak batuan candi yang bisa menjadi bahan untuk pembangunan candi. Di wilayah Malang Selatan ada pasir yang kandungan gizinya cukup tinggi. Waduh, cukup tinggi gajinya. Ya, ini pasir besi. Ciri-ciri pasir besi sangat simpel pemirsa. Kalau diambil terasa berat. Waduh, ambilnya hanya segepok atau mungkin satu kresek tapi terasa berat pemirsa. Yang kedua, kalau kita mempunyai magnet ya, dan kita bermain di pasir pantai yang mengandung pasir besi, nanti pasir besinya akan mengikuti dan menempel pemirsa. Waduh. Pasir besi adalah hancuran dari batuan-batuan yang banyak mengandung mineral besi. Hancuran itu terbawa oleh sungai, kemudian terendapan ke laut dan kembali ke pantai. Dan yang lainnya yang sangat menarik di Malang Selatan adalah adanya gunung api ataupun bekas gunung api. Adalah satu indikasi adanya logam mulia, yaitu emas. Emas tersebut akan muncul di sela-sela batuan beku, batuan vulkanik, dan emasnya adalah emas primer. Emas primer artinya emas yang utama ya, dengan kualitasnya yang luar biasa. Lain halnya dengan penambangan-penambangan di daerah lain yang ditambang di sungai-sungai, itu emasnya emas sekunder pemirsa, di mana emasnya bercampuran dengan mineral-mineral yang lain. Emas primer keluar bersamaan dengan magma dari gunung api. Bentuknya butiran-butiran yang berada di urat-urat batuan beku. Kalau di selatan itu gunungnya sudah mati, sehingga seandainya bisa membongkar gunung itu akan ada banyak emas. Waduh. Proses terbentuknya emas primer sendiri akan mengikuti keluarnya magma. Ia ada di sela-sela batuan beku dan batuan vulkanik. Jadi kalau orang mengatakan tambang emas di sungai itu berarti emasnya adalah emas sekunder. Ya, kalau di Malang adalah emasnya emas primer. Zona selatan itu adalah yang sebenarnya sangat kaya karena mengandung emasnya berkualitas tinggi. Salah satu catatan bahwa di Malang Selatan sejak zaman dulu ada tambang emas, itu berasal dari buku catatan Pramudia Anantatur dalam novelnya berjudul Arok Dedes. Tentunya Pramudia Anantatur ya, selain membuat cerita Arok Dedes berdasarkan kajian-kajian sejarah pemirsa. Waduh. Dalam buku tersebut Pramudia menceritakan Aku Tumapel, Bupati Tumapel atasan Ken Arok, waduh, yang pernah mempersunting kekasihnya Ken Dedes bernama Tunggul Ametung, mempunyai pendulangan emas atau tambang emas yang tersembunyi di daerah bernama Kalikanta. Lokasi Kalikanta ini letaknya berada di selatan. Diceritakan
untuk menembus Kali Kanta harus melewati bebatuan perbukitan dan hutan yang luas. Pendulangan emasnya ini ia sembunyikan dari kerajaan Kediri, karena saat itu Tumapel masih di bawah kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan pusatnya. Salah satu raja Kediri yang pernah hidup adalah Prabu Joyoboyo, pemirsa, atau Jayabaya, yang pernah meramalkan tanah Jawa. Waduh. Tumapel atau kita kenal sekarang adalah Malang. Tumapel ini nanti kelak berubah nama menjadi Singosari. Tumapel dan Singosari pusatnya ada di Malang. Ketika itu Tumapel berada di kerajaan Kediri atau bawahannya kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh bupati yang bernama Tunggul Ametung. Ternyata diam-diam Tunggul Ametung mempunyai tambang emas sendiri. Tambang emas yang dirahasiakan kepada Kediri, pemirsa. Waduh. Untuk menjaga kerahasiaan tambang emasnya, Tunggul Ametung sampai memberlakukan aturan yang keji, yaitu para pekerjanya lidahnya dipotong agar tak bisa bicara omon-omon. Waduh. Tak bisa ember bocor, pemirsa, kepada pemerintahan Kediri. Emas itu ditambang untuk membiayai pergerakan Tunggul Ametung untuk mengalahkan kerajaan Kediri. Ternyata Tunggul Ametung punya niat, ya. Niatnya makar, pemirsa, yaitu niatnya ingin mengalahkan Kediri dan membebaskan Tumapel atau kita kenal Malang Raya atau Singosari, ya, dari Kediri. Sayangnya, sebelum ambisi Tunggul Ametung berhasil, ternyata dia dikalahkan oleh anak buahnya, bodyguardnya sendiri, yang kita kenal dengan Ken Arok. Nah, sebenarnya memang sudah bahas, ya, Ken Arok ini dulunya adalah seorang perampok yang pernah bekerja di Bupati Tunggul Ametung, Bupati Tumapel. Bahkan Tunggul Ametung ini adalah salah satu suami pertamanya Ken Dedes, pemirsa. Ken Dedes yang diculik oleh Tunggul Ametung. Waduh. Dan kemudian hari Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dan istrinya Ken Dedes dipersunting oleh Ken Arok. Nah, dari Ken Dedes itulah kelak akan melahirkan raja-raja Jawa, keturunan Singosari dan Mojopahit, bahkan ke Mataram. Waduh. Setelah Tunggul Ametung terbunuh oleh Ken Arok berhasil mempersunting Ken Dedes dan mengambil alih kekuasaan bupati wilayah Tumapel, termasuk dengan tambang emasnya. Akhirnya tambang emas itulah dikuasai oleh Ken Arok. Dan pada akhirnya Ken Aroklah yang memperkuat Tumapel dan berhasil menumbangkan Kediri, sehingga ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan besar, Singosari. Dalam ceritanya bahwa kerajaan Singosari adalah kerajaan terkaya di tanah Jawa, pemirsa. Waduh, bahkan termasyhurnya sampai ke luar negeri. Salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Singosari, keturunan Ken Arok, adalah Prabu Kertanegara. Bahkan Prabu Kertanegara ini saking kayanya, menurut catatan tentara Mongol atau utusan Mongol yang diutus ke Singosari, melihat istana Singosari saja banyak sekali perhiasan-perhiasan emas. Bahkan emas menurut orang Jawa saat itu, emas seperti pernak-pernik yang tidak ada harganya, pemirsa. Waduh, bisa dipasangkan di leher, jadi kalung, jadi gelang, ya. Bahkan pernak-pernik bajunya, bahkan kancing bajunya saja terbuat dari emas, pemirsa. Waduh. Konon juga bahkan makanannya pun, piringnya pun terbuat dari emas. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah Singosari dapat emas? Ternyata ya dari tambang emas Malang. Tambang emas yang sudah ada sejak zaman Ken Arok, pemirsa. Waduh. Dilansir dari jatim.inews.id dengan judul artikel Kisah Ken Arok, beri Empu Gandring 1000 keping emas demi keris sakti untuk menumbangkan Tunggul Ametung. Waduh. Senin 15 Agustus 2022, ditulis oleh Apirista Midada. Dalam cerita bahwa Ken Arok ingin berkuasa
ingin menumbangkan Tunggul Ametung dan ingin mempersunting Ken Dedes, Ken Arok pun mempersiapkan diri untuk makar, untuk mengambil alih kekuasaan, untuk kudeta pemirsa. Waduh, jadi bodyguard ingin kudeta pada tuannya pemirsa. Salah satunya Ken Arok ya meminta kepada Empu Gandring untuk memberi beberapa senjata. Salah satunya senjata keris yang mandraguna yang dikenal dengan keris Empu Gandring. Nah, ternyata Ken Arok ya meminta pembuatan keris itu dengan upah 1000 keping emas. Waduh. Empu Gandring menerima upah menjanjikan dari Ken Arok saat diminta membuatkan senjata keris sakti. Upah berupa ribuan keping emas diberikan langsung oleh Ken Arok demi keinginan memiliki senjata sakti kala itu. Ken Arok bertemu dengan Empu Gandring di kediamannya dan langsung memberikan kepingan emas itu. Ken Arok meminta Empu Gandring membuatkan senjata, tak hanya keris yang sakti mandraguna, tapi beragam senjata lainnya. Kenapa Ken Arok ingin membuat senjata? Ya, salah satunya ingin menumbangkan Tunggul Ametung dan mempersunting Ken Dedes. Insya Allah Mamang akan bahas tentang Ken Dedes ya. Ketika Ken Arok melihat si anunya, waduh, membuat Ken Arok terpesona kepada Ken Dedes. Nah, dari situlah timbul niat ingin mempersunting Ken Dedes pemirsa dan mengambil alih kekuasaan. Waduh. Kisah ini diceritakan juga oleh Pramudia Anantatur, bukunya Arok Dedes, sebagaimana dijadikan referensi oleh Muhammad Samsudin dalam buku berjudul Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan. Muhammad Samsudin ini berdasarkan tafsiran Kitab Pararaton dan Negara Kertagama serta Babat Singosari. Dikisahkan bahwa Ken Arok memesan senjata ke Empu Gandring tak hanya keris saja, namun ada jenis senjata lain seperti pedang dan tombak. Total ada 1000 pedang dan 3000 tombak. Waduh, ngapain nih Ken Arok membuatkan 3000 tombak? Ternyata pesanan Ken Arok ini untuk membentuk suatu pasukan yang akan menumbangkan Tunggul Ametung pemirsa. Waduh, suatu pasukan pemberontakan terhadap Tumapel, terhadap Bupati Tunggul Ametung, terhadap atasannya sendiri. Total ada 1000 pedang dan 3000 tombak dipesan Ken Arok kepada Empu Gandring selain keris sakti. Mendengar pesanan Ken Arok itu, Gandring terkejut. Waduh, ngapain nih membuat 1000 senjata pemirsa? Ken Arok memesan 3000 senjata dengan dalil atas perintah Aku Tumapel. Ia mengatakan tak mungkin membuat senjata tersebut lantaran hanya Aku Tumapel, Tunggul Ametung yang bisa memesannya. Namun Ken Arok tetap ngotot untuk memesannya. Ia yakin Empu Gandring bisa memenuhi permintaannya. Tapi Gandring mengaku perlu membutuhkan adanya stok besi, sebab besi sebagai bahan bakunya sudah habis. Selama ini Empu Gandring dipasok besi oleh Sopala Wulungu, yaitu sebagai brokernya besi, ya pedagang besi ya. Tapi belakangan saat itu pasokan besinya tersendat pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah besinya? Ya, ada kemungkinan besinya tersebut berasal dari wilayah Malang yang lain. Waduh. Menanggapi pernyataan Empu Gandring, Ken Arok pun akhirnya menyanggupi menyuplai besi kepada Empu Gandring. Terpenting, pesanan ribuan senjata ke Gandring bisa terrealisasi. Namun tawaran itu tak asal diterima Empu Gandring. Ia masih ragu dan belum percaya akan perkataan Ken Arok. Karena notabene Ken Arok ini ya jejak rekamnya adalah seorang begal pemirsa. Waduh, yang namanya begal kan banyak bohongnya pemirsa. Waduh. Ken Arok pun ya berseloroh bahwa jangankan membeli ribuan senjata, Arok sanggup membeli nyawa Empu Gandring. Ia pun kemudian menunjukkan 300 keping emasnya sebagai biaya DP kepada Empu Gandring. Empu Gandring yang masih ragu akan ucapan Ken Arok mendapatkan sedikit teror dari Ken Arok, mengancam akan membunuh anak dan istri Empu Gandring jika permintaan Ken Arok tak diturutinya. Akhirnya Empu Gandring menerima permintaan Ken Arok. Namun Empu Gandring meminta waktu 1 tahun ke Ken Arok agar bisa memenuhi permintaan sang
pegawai Aku Tumapel. Sontak saja permintaan itu ditolak oleh Ken Arok. Dia meminta agar senjata-senjata yang dipesannya bisa jadi 6 bulan. Ken Arok rela membayar lebih mahal demi mempercepat pembuatan senjata-senjata tersebut. Bahkan akan memberi bonus 50% jika senjata itu cepat selesai sebelum 1 tahun. Dikisahkan Ken Arok bahkan langsung membayar Empu Gandring dengan 1.000 keping emas sebagai pembayaran DP-nya. Hasilnya DP 300 keping emas yang awalnya disepakati ditambah 700 keping emas, jadi total 1.000 keping emas. Asalkan bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan. Waduh, ini Ken Arok kebelet pengen Ken Dedes bisa. Waduh. Saking kebeletnya apapun caranya, apapun hartanya dikeluarkan pemirsa. Ken Arok pun menjanjikan kepada Empu Gandring bonus lebih jika senjatanya selesai tepat waktu. Arok pun memberikan ancaman kepada Empu Gandring agar segera mengerjakan pesanannya. Bahkan Ken Arok memberikan ultimatum bahwa akan ada anak buahnya atau dirinya sendiri yang akan mengawasi pengerjaan senjata. Oleh karena itu, Gandring diminta Ken Arok tidak boleh bermain-main. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, Ken Arok pun mendatangi rumah Empu Gandring bersama teman-temannya. Salah satu temannya adalah Tanca. Ken Arok menagih pesanannya. Tapi kedatangan Ken Arok disambut Empu Gandring dengan acuh. Cuek. Ia pun menunjukkan Ken Arok akan tombak yang ia buat untuk Ken Arok sesuai dengan permintaannya. Tapi Ken Arok mengetahui adanya sebuah tombak yang diduga dibuat besi yang dikirim Empu Gandring. Membuat tombak itu dengan dikurangi unsur bajanya sehingga ketajamannya berkurang. Hal ini membuatnya Ken Arok marah dan membanting tombak itu. Ken Arok pun sempat membantingkan senjata buatan Empu Gandring dengan senjata yang dimilikinya yang jauh secara kualitasnya. Ternyata Empu Gandring membuat asal-asalan, proyek pembuatan senjata asal-asalan. Nah, dari situlah Ken Arok naik pitam pemirsa. Waduh. Terlebih ketika akan pembuatan keris. Keris yang dipesan kepada Empu Gandring sejatinya adalah keris dengan bahan dasar baja yang berkualitas tinggi yang diharapkan menjadi keris sakti. Namun keris itu malah setengah jadi pemirsa. Waduh, keris yang belum jadi. Padahal Ken Arok toh jor-joran memberikan DP dan uang keping emas ribuan keping emas hanya untuk mendapatkan senjata-senjata salah satunya adalah keris sakti. Karena biasanya dalam hal pemberontakan seorang kesatria harus mempunyai keris sakti. Dalam keris sakti, dalam tradisi Jawa adalah salah satu alat senjata tradisional yang sangat vital untuk menjadi seorang kesatria. Oleh karena itu Ken Arok yang ingin menjadi kesatria dan ingin menumbangkan Aku Tumapel otomatis harus mempunyai senjata andalannya, yaitu keris yang kelak diberi nama keris Empu Gandring. Namun sayangnya keris itu tak jadi pemirsa, belum jadi. Ya mungkin sekitar 60 atau 70% pemirsa. Waduh. Akhirnya Ken Arok pun membunuh Empu Gandring. Nah, yang paling disorot 1.000 keping emas itu dari mana pemirsa? Waduh. Ternyata yang namanya emas pada era-era Jawa kuno, apalagi di Malang penghasil emas. Emas seperti barang biasa pemirsa. Waduh, seperti mata uang biasa yang tidak wow gitu. Karena memang di Malang ini penghasil emas pemirsa. Waduh, itu membuktikan bahwa Malang adalah penghasil emas. Dari emas itulah tumbuh kembangnya kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Salah satunya kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok. Hingga akhirnya menjadi sebuah kerajaan besar yang kita kenal dengan Singosari. Ternyata jauh sebelum Singosari berdiri, Malang ini sudah terkenal dengan emasnya. Waduh, banyak kerajaan besar sebelum Singosari, diantaranya kerajaan Kanjuruhan, kemungkinan berdiri karena ada emasnya di situ. Waduh. Nah, setelah Singosari runtuh, lalu berdiri Mojopahit. Mojopahit memberikan daerah Malang ini adalah daerah
khusus ya seperti Batam pemirsa. Waduh, daerah khusus karena penghasil emas. Karena emas Malang inilah, maka Mojopahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, terkaya di Nusantara. Saking kayanya, banyak saudagar-saudagar yang datang ke Mojopahit atau utusan-utusan yang datang ke Mojopahit ya dijamu makan oleh Raja Mojopahit dengan piringnya terbuat dari emas. Sehabis makan, piringnya itu tidak dibersihkan, tetapi malah dibuang ke sebuah kolam pemirsa. Saking kayanya dan saking banyaknya emas pemirsa. Waduh, oleh karena itu saudara jangan heran ya kalau di Jawa banyak emas pemirsa ya. Salah satunya Mas Joko, Mas Jono, Mas Tugimin dan Mas-masan ya. Waduh. Karena memang sejarahnya di Malang itu atau Jawa itu banyak emas pemirsa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah tambang emas di Malang ada? Ada pemirsa. Bahkan konon katanya sampai hari ini akan menambah eksploitasi tambang emas. Tambang emas ada di Malang Selatan. Tambang emas di Malang Selatan konon katanya setara dengan tambang emas di Pulau Papua. Konon zaman dulu tambang emas kerajaan-kerajaan di Malang seperti tambang emas kerajaan Singosari, kerajaan Sengguru, dan Kanjuruhan. Ketika kerajaannya runtuh, itu tambang emasnya ikut ditutup pemirsa, ikut disembunyikan oleh leluhur. Waduh. Sampai hari ini tambang emas bekas kerajaan zaman dulu menjadi sebuah destinasi harta karun bagi yang sedang mencari pemburu harta karun, di mana harta karunnya baik berupa emas yang sudah jadi ataupun tambang emas yang ditutup dan ditinggalkan, disembunyikan oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Oleh karena itu jangan heran kalau sampai hari ini banyak warga Malang ataupun warga luar Malang berburu harta karun, dan sampai hari ini banyak sekali menemukan harta karun, baik itu berupa tambang yang ditinggalkan ataupun harta karun bekas kerajaan yang terkubur atau benda-benda pusaka yang terkubur yang kebanyakan terbuat dari emas. Jadi bagi saudara yang pusing mikirin hutang ya jalan-jalanlah ke Malang Selatan sambil membawa alat detektor. Siapa tahu mendapatkan emas 10 juta kilogram. Waduh. Auto bisa beli ratusan hektar kelapa sawit pemirsa. Waduh. Menjadi miliarder pemirsa. Waduh. Ini ya, ke bawah ya. Nah, sip.